Gini nih, buang kekepan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat matan khususan al-ibadah kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-sadisata asyarata. Ya. Halaman 11. Wal maqalah as-sadisata asyarata, maqalah yang ke-16. An Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Abdurrahman ibnu Atiyah, nama aslinya Abdurrahman ibnu Atiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa Daron, nama Daron, qaryatun itu satu kampung, min qura Dimashq, dari yang termasuk dalam wilayah Damaskus, Syria. Maka beliau wafat sanata khamsa asyarata wa mi'atain, tahun 215 Hijriyah. Ini biografi singkat Abdurrahman ibnu Atiyah yang lebih dikenal dengan Abu Sulaiman Ad-Darani. Anahu qala, sesungguhnya ia berucap fil munajati, di dalam munajatnya. Munajat itu doa yang dalam kesendirian, itu namanya munajat. Ma'allahi ta'ala, beserta Allah ta'ala. Ketika dalam doa sendirian bermohon pada Allah itu munajat. Kalau istighosah itu konotasinya mohon tapi secara bersama-sama, bareng-bareng, itu istighosah. Ilahi wahai Tuhanku, lain tolabtani bidhambi, lain seandainya tolak tani, engkau menuntutku, bidhambi karena dosa-dosaku, la'at lubannaka, maka aku akan memohon kepada engkau bi'afwika, dengan ampunanmu. Ya Allah, kalau engkau menuntut aku karena dosa-dosaku, ya aku mohon ampunan. Li'anna maghfirataka, karena sesungguhnya ampunanmu, awsa'un, itu lebih luas, min dunubi, daripada dosa-dosaku. Ini kayak munajatnya Abu Nawas nih, yang ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, dan seterusnya. Walain talabtani, dan seandainya engkau menuntutku bibukhli, atau bibakhli, karena kepelitanku, kebakhilanku, biman ilwajibi, yaitu dengan menahan sesuatu yang wajib. Menahan sesuatu yang wajib itu maksudnya sesuatu kewajiban tapi tidak kita tunaikan,
harta udah aslinya kena zakat tapi tidak dizakati, nah itu namanya manul wajib. Kalau kemarin waktu ngaji Mukhtarul Hadis ada orang yang kita pekerjakan kemudian enggak kita bayar, nah itu namanya manul wajib. Menahan sesuatu yang aslinya yang wajib kita keluarkan. Anak sekolah bayaran itu kan wajib, tapi nggak kita bayar-bayar sampai nunggak berbulan-bulan. Nah, itu namanya manul wajib. Berarti itu yo bahil, tapi lebih serem yang syukur. La aklu mana tadi? Auman isail, atau menahan nggak memberi asail kepada orang yang meminta. Mimma fadula indi, dari apa yang fadula indi, yang lebih indi untukku, padahal saya punya lebih. Ada orang minta padahal ya saya punya banyak tapi nggak saya kasih. Itu ya kategori jahil. La'at lubannaka bisaqaika, maka aku akan memohon kepada engkau bisaqaika dengan kemurahanmu. Ai bikaromika, artinya dengan kemuliaan. Ini munajatnya Sulaiman Ad-Darani. Walain adkhaltani, dan seandainya engkau memasukkan aku an-naro, ke neraka, la akhbartu, akan aku kabarkan ahlan nar, ke penduduk-penduduk neraka, bi anni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. Ya Allah, kalau kau masukkan neraka, akan aku sampaikan ke orang-orang bahwa aku cinta kepadamu. Ini munajatnya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Ada satu hikayat dalam kitab Hikam. Itu di satu wilayah pernah terjadi paceklik, kemarau panjang, sehingga banyak binatang ternak yang mati, tanaman pertanian mati. Ya, kemudian diadakanlah sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini yang mengundang ulama-ulama top lah pokoknya. Pokoknya yang jubahnya klengsreng. Stop pokoknya diundang lah. Pokoknya yang paling top di kampung itu diundang, suruh mimpin sholat istisqa, suruh khutbah, suruh imam. Tapi nyatanya enggak hujan-hujan. Sampai datanglah kabar berita itu nyampe ke seorang yang kerjaannya tukang kebun. Tukang kebun itu kalau sekarang tukang kebun aja. Ya pokoknya orang yang dipekerjakan cuma membuat ngurus kebun ini, tukang kebunnya. Hujan. Sawah hujan. Tukang kebun. Kalau orang Sunda bawa tukang kebun. Nah, akhirnya tukang kebun ini nanya ke orang-orang kok hampir tiap hari kok pada pergi, pada ngapain? Oh, sholat istisqa, minta hujan. Akhirnya berhari-hari, berkali-kali sholat istisqa, tapi Allah belum menurunkan hujan. Lah kemudian entah yang kesekian kali tukang kebun tadi itu ikut sholat istisqa, karena dia orang yang enggak dianggap, bukan tokoh masyarakat, bukan ustadz, bukan kiai, ya tadi di belakang doanya cuma begini, ya Allah, kayak iklan Sprite itu. Ketawa itu mau. Kayak iklan Sprite itu. Engkau maha tahu apa yang engkau mau. Engkau nggak akan miskin ketika menurunkan hujan untuk orang sini. Doanya cuma itu tok. Ya nggak lama langsung turun hujan. Sehingga orang-orang, wah ini ada orang sakti di sini. Bukan sakti maksudnya itu orang sakti, bukan. Ada orang yang dekat sekali dengan Allah. Ya doanya yang lain Allahumma sampai Allahumma berulang-ulang sampai setengah jam nggak kelar-kelar, nggak manjur. Giliran ada doa, ya Allah engkau maha tahu apa yang ku mau, manjur. Tapi yang doa kan orang dalam. Orang dalam itu nggak perlu ngomong banyak-banyak. Proposal nggak bagus nggak apa-apa, orang dalam. Lah kalau orang luar proposal salah koma ini dicoret.
Nah, iya. Orang dalam. Kita ini butuh orang dalam. Untuk masuk surga butuh orang dalam. Nah, orang dalam kan perlu kita dekati, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dekati Rasulullah kejauhan, yo keturunannya. Kalau keturunannya masih kita belum bisa, yo pewarisnya. Nah, kalau Rasulullah, ya siapa kita ya? Nah, iya. Untuk masuk surga butuh orang dalam. Proposal supaya ACC ya butuh orang dalam. Lah kalau bukan orang dalam lah, masuk kerja kalau nggak ada orang dalam. Lah wong kuli bangunan yang sekarang butuh orang dalam kok ya. Lah iya kan? Iya. Wes kita misalnya ada orang kerja bangunan loh, kita langsung, Pak masih butuh karyawan nggak dianggap kalau nggak kenal. Padahal cuman tepuk kuli kena loh, itu kena bangunan loh. Butuh orang dalam, apalagi surganya Allah, masa nggak butuh orang dalam. Lah kita sholawat itu kan dalam rangka apa itu? Mendekati apa itu? Kalau bahasanya orang diplomasi apa namanya? Orang dalam lah. Pokoknya butuh orang dalam aja. Lah Rasulullah itu orang dalam doa apa itu habis azan itu. Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Wasilah itu artinya orang dalam. Dan kita ini butuh orang dalam. Lah Rasulullah itu orang yang paling dekat ya Rasulullah. Lah mendekati Rasulullah kita ngerasa nggak pantas ya dekati pewarisnya. Mendekati pewarisnya nggak bisa. Kalau pengen bisa ya pewarisnya sekaligus keturunannya kalau bisa. Nah, kalau nggak bisa ya sih yang penting punya channel orang dalam. Kalau nggak lewat dari apa pakai kalau nggak ada orang dalam lewat. Sangnya lah. Satyo. Ada yang dia kenal. Ada yang dikenal pokoknya. Proposal itu harus ada yang bawa. Ini orang dalam perumahan nih. Orang dalam. Ini orang dalam perumahan nih. Iya makanya. Ada pintunya. Dalam rumah. Butuh orang dalam. Orang dalam rumah. Nah, yang kerja yang ibaratnya cuma ngandelin tenaga aja butuh orang dalam, apalagi yang lain. Apalagi dalam urusan akhirat. Nah, kalau orang dalam yang minta ya nggak perlu proposal aneh-aneh ya Allah. Engkau maha tahu apa yang ku mau. Ada suruh hujan. Wali-wali Allah tuh kalau doa kalau kayak kita ya aneh-aneh. Kayak tadi gila turil firdausi ala ya Allah surga nggak pantas, neraka nggak kuat. Maunya apa lo? Lah udah orang dalam mah ngobrol mah lu gua aja udah kenal. Kalau yang tak kenal yang mundur-mundur. Proposal dirapi-rapiin ya. Kalau udah orang dalam enak aja. Saya aja deh. Mana tadi? Kok hilang? Wal maqala as-sabi'ata asyara, maqalah yang ke-17. Kila dikatakan. Berarti penulis ini tidak tahu yang mengatakan ini siapa. Kalau tadi kan jelas maqalah itu diambil dari Sulaiman Ad-Darani. Kalau kila berarti penulis kitab ini Imam Nawawi Banten. Beliau nggak tahu ini sumbernya dari mana, hanya kapan. As'adun nas, orang yang paling bahagia itu man lahu qalbun alimun, orang yang hatinya ngerti. Bi annallaha ta'ala ma'ahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu selalu bersamanya. Wallahu ma'akum aynama kuntum. Kalau dalam hadis ittaqillaha haitsuma kuntum. Fi ayyi maudi'in kana, dimanapun ia berada. Orang yang merasa selalu dekat dengan Allah, sehingga kalau mau aneh-aneh itu nggak berani. Di rumah kelihatannya alim, begitu di luar yuk, berarti belum merasa dia itu dekat dengan Allah. Rasanya dekat dengan Allah kalau pas di musola, lagi pas di masjid itu kayaknya yuk, sampai nangis begitu keluar, kalau tahuan aslinya. Bukan itu yang dimaksud. Wa badanun sabirun, orang yang sabar. Alat taati,
dalam menjalani taat, wal marozi dan kesulitan atau balak. Di syarah Riyadhus Shalihin itu kan sabar dibagi menjadi 3. Ada sabar dalam menjalani taat. Orang ibadah ya butuh sabar. Orang puasa itu butuh sabar. Apalagi kalau pas puasa kayak musim begini, hujan-hujan begini sih ya. Kalau pas panas, kerjanya di lapangan, kelihatan kanan kiri pada minum gelenggang, pada utut lepas, lepus, kalau nggak sabar-sabar ya pengen ikut. Alah iya teh manis kebul-kebul. Sabar yang kedua, sabar menjauhi maksiat, apalagi maksiat yang jadi hobi. Itu untuk menghindari mabot, orang yang dulunya hobinya main judi, begitu dia sembuh, nah, lihat ada temen main lagi, kebetulan biasanya main 4 orang, yang satu lagi kencing. Kok ketawanya kenceng ya, kok ngerasa woy. Kurang satu nih, udah bentaran. Bentaran. Biar pas, cuma 3 orang ini mah gak enak. Satu lagi. Kasih menang lagi. Kasih menang. Nah, iya pas ini posisinya bagus ini kartunya. Aduh, kalau nggak sabar-sabar ya pengen balik lagi. Harus sabar. Sangel. Sabar. Nah ini, orang taat ya butuh sabar, jauhi maksiat ya butuh sabar. Ya taat, terawih, kadang imamnya lama, ya sabar. Kadang imam baru takbir dan kita udah sudut ayo. Allahu Akbar. Lama. Takbirnya dia udah begini. Lah kalau imamnya tetangga sih kita udah tahu ya, misalnya kadang kan imam undang dari luar. Takbirnya aja udah begitu. Kalau udah nggak terlanjur berdiri di depan pulang ini. Lah kalau yang imamnya Allahu Akbar, nah cocok ini. Sabar. Wa qanaatun, qanaah ai ridho, yaitu terima. Bima fil yadi, dengan apa yang ada di tangan. Karena yang di tangan kita itulah yang jadi rezeki buat kita. Kalau yang masih di depan sono belum tentu. Makanya kalau mancing dapat betok ya udah bawa pulang aja. Enggak usah ngumpul gabus. Udah kira dapat betok, dikasih tahu Pak Ji, sono gabus banyak, betok dibuang. Mancing gabus nggak dapat. Pokoknya apa yang di tangan udah itu nikmati aja dulu. Nanti setelah itulah baru itu namanya qanaah ridho bima fil yadi. Yaitu qanaah, terima, ridho, rela, ikhlas dengan apa yang ada di tangan. Terus pokoknya yang ada di tangan depan kita ini ya ada dulu. Kalau memang depan kita itu ada rokok apa namanya? Apa itu? Enggak itu. Apa namanya? Selera. Nah, selera, nggak usah bayangin depan kita ada mil, nggak usah. Pokoknya selera hajar. Lantar kalau ada mil hajar lagi. Gitu loh. Pokoknya kalau misalnya nih pagi-pagi ditawarin nasi uduk, ya udah itu aja sikat. Jangan ngebayangin, wah tadi kayaknya ada yang nawarin ngajak makan sop iga, nggak usah. Udah pokoknya itu aja sikat dulu. Nantilah. Ya antar lah. Kopi hitam dulu lah. Ya iya. Tapi seadanya ABC aja lah, nggak usah ngebayangin setar bucek. Tuh, ajarannya kita ini begitu, semuanya yang ada sikat dulu. Nah, ntar kalau memang ada ya sikat lagi. Jangan enggak.
masih kenyang. Padahal ya belum sarapan. Padahal di bayangannya tadi dia janjiin makan sop ikan. Begitu ditungguin sampai jam 10 kok gak ada kabar. Begitu ditelepon kok gak diangkat-angkat. Nasi uduk lewat. Padahal Start hujan. ada yang minta kawinin sih. Urusan ntar belakangan. Oh, berang ini ya itu ntar. Abot itu. Ini barangnya lagi mikir soalnya. Ya Allah. Min kismatillahi ta'ala, termasuk itu dari kismah itu dunduman. Kalau orang Jawa dunduman. Kalau orang sini apa? Bagi-bagi itu. Kismah itu. Bagian kismah. Nah, pemberian Allah. Karena memang yang dibagi buat Allah hari ini ya memang itu. Enggak usah ngebayangin yang enggak jelas, enggak tahu. Pokoknya yang ada hajar. Ini konaan. Itu konaan. Yang konak ah. Wa sukunul qalbi, dan tenangnya hati, inda adamil ma'lufati, ketika tidak adanya sesuatu yang diharapkan, yang disenangi, yang diharapkan kok nggak ada, ya wes lah ada. Harapin setar pucet ya. ABC nggak diminum. Tungguin nggak nongol-nongol, akhirnya ABC lewat, setar pucet lewat semua. Wes pokoknya seadanya. Artinya sukunul qalbi inda adamil ma'lufat, tenangnya hati ketika tidak ada. Adam itu artinya nggak ada kalau pakai ain. Kalau pakai hamzah beda lagi. Inda adamil ma'lufat, ketika tidak adanya sesuatu yang diharapkan. Misalnya nih, karena sikong, gak usah ngebayangin roti tawar gak usah. Adanya toprak ya toprak, biar pedes ya sikat aja memang. Ada telurnya sikat Sikat aja. Ya, memang rezeki dari Allah hari itu ya memang itu. Ini dia terima, ngoper yang di sono ternyata sono lewat, sini gak dapet. Sengsara. Milih-milih sih. Pilih yang enak yang nggak dapet dua-duanya. Wal maqalatus saminah asyarah, maqalah yang ke-18. An Ibrahim itu anak khoi atau anak khomi? Situ mim ya. Itu kitab lain. Kalau sesuatu ragu ya harus buka yang lain. Anak khoi bukan Kayak ain dia. Ain. Iya, ain. anak khoi, bukan anak khomi ya, anak khoi. Ain. Di sini kayak mim. Iya, kalau anak khomi itu malah saya belum pernah dengar. Kalau ulama tasawuf Ibrahim anak khoi ada. Anak khoi ain itu ya, bukan mim ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Innama halaka, sesungguhnya rusak, hancur. Innama halaka man halaka qablakum, rusaknya orang sebelum kalian, jadi orang-orang dulu. Kerusakan kaum-kaum dulu itu, gitu maksudnya. Minal umami, dari kaum-kaum terdahulu, bisalah si hisolin, karena sebabkan 3 perkara. Rusaknya umat terdahulu itu ya karena 3 perkara. Yang pertama bifudulil kalam, banyakkan ngomong, lambe turah. Kalau dari orang Jawa kakean cocok, ngemeng, bukan ahli-ahlinya, salah ada apa dikomenin, padahal dia nggak ngerti. Banyak ngomong, gede ngomong sama.
Oh, gede omong sama, banyak omong sama. Ada bicara. Lambe turah. Ambil lamis. Lah kalau memang dia ahlinya komen nggak apa-apa lah. Belas nggak ngerti ikut-ikutan komen. Sekarang kan banyaknya, apalagi musim pemilu, bukan ahli politik ngomentari politik, bukan ahli bola ngomongin bola, bukan ahli mancing ngomongin mancing. Ada kena. Pasang padi ya susah. Iya. Semano kalau bukan ahlinya wis menang bae. Yang bikin rusak itu ya bifudulil kalam. Banyakan ngomong, gedean ngomong. Wa huwa ma la khaira fihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa huwa yaitu ma la khaira yang tidak ada kebaikan sama sekali fihi dalam omongannya itu, fid dalam urusan agama, darasan fidun ya fid dalam urusan agama, wad dunya maupun urusan dunia. Dalam urusan agama ya tidak ada efeknya, urusan akhirat ya tidak ada. Wes lebih baik menang kalau tidak ngerti. Ini bikin rusak yang pertama itu fudulul kalam, banyak ngomong. Yang kedua fudulul to'am, banyakan makan. Megayem. Wa malai wa huwa ma la yu'inuhu atau yakni, yaitu yang makannya itu tidak ada manfaatnya sama sekali ala diri dalam agamanya. Yang ketiga wa fudulul manam, kebanyakan tidur. Ngomong ngomong lapar makan, habis makan banyak tidur, bangun tidur ngomong lagi wes parah ini. Iya kan, fudulul kalam, fudulul to'am, fudulul manam. Ya kan ngomong mameng lapar makan, habis makan kekenyangan tidur, habis tidur bangun tidur ngomong lagi. Wah wes bikin rusak ya itu. Fudulul kalam, fudulul to'am, wa fudulul manam. Wa ma la yanfa'uhu fid din, yang tidurnya itu enggak bawa manfaat sama sekali. Tapi tidur itu kadang manfaatnya gede. Maka sampai ada omongan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu bukan hadis loh ya. Bukan. Itu hanya kalimat kesimpulan, daripada dia melek kok ngumpulin dosa, dia lebih baik tidur. Bahkan tidur itu cara paling efektif untuk menghindari dosa. Lah kalau orang udah tidur, dosa apa yang bisa dia perbuat? Oh, nggak bisa. Dia ngelindur mukul orang nggak dihitung dosa masalahnya. Iya, dia ngelindur maki-maki orang nggak dihitung dosa. Makanya orang tidur itu cara paling efektif untuk menghindari dosa. Kalau masih melek aja itu peluang dosa itu ada. Kalau udah tidur, wes bebas. Wal maqalah atas yang asyara, maqalah yang ke-19. An Yahya Mu'ad Ar-Razi. Dari Yahya Mu'ad Ar-Razi. Al-Wa'id. Beliau ini seorang wa'id yang pandai apa lihai ngomong, ahli pidato, orator. Lahu lisanun firroja. Dia itu punya lisan, kalau ngomong itu enak nih, dengerin itu enak ngomongnya. Firroja, apalagi ketika dalam memohon atau meminta, khususnya. Wa kalamun, dan omongan fil ma'rifati, dalam ilmu pengetahuan. Kharaja, beliau ini keluar ila Balkha, ke negeri Balkha, wa aqama, dan tinggal biha di Balkha muddatan, dalam satu waktu. Wa raja'a, dan kembali ila Naisabur, sampai ke Naisabur, wa mata biha, dan beliau wafat di sana
sanatan sama nuna wa khamsin 58 wa mi'atain dan 200 berarti 258 Hijriah. Wafatnya Yahya Mu'ad Ar-Razi. Apa kata beliau? Tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu. Tuba, beruntunglah liman untuk seseorang tarokat dunia yang melepas dunia qabla an tatrukahu sebelum dunia itu melepaskan dirinya. Ya, lebih baik melepas daripada dilepas, lebih baik memutus daripada diputus. Karena kalau diputus itu kan lebih sakit daripada mutus, Pak Yusuf ya. Iya, iya. Nah, iya, sebelum diputusin kan lebih baik putusin dulu, Pak Ji ya. Nah, putus dulu gitu ya. Udah lupa ada kelamaan. Udah lama. Nyesal. Nyesal. Nah, iya, sebelum ditinggalkan, tinggalkan dulu. Kalau ditinggalkan itu sakitnya di sini. Sakitnya tuh di sini, ya Pak Idris. Iya, makanya sebelum ditinggalkan, kita tinggalkan dulu. Tuba liman tarokat dunia qabla an tatruka. Beruntunglah, berbahagialah orang yang bisa meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Maksudnya apa itu? Al khairul katsir. Tuba itu maknanya al khairu al katsir. Al khairu kebaikan, al katsiru yang banyak. Liman bagi seseorang sorofa yang mentasarufkan, yang memakai amwalahu hartanya fi anwa'il birri dalam macam-macam kebaikan. Kebaikan itu ya bisa kebaikan untuk keluarganya, bayari anak sekolah, anaknya santren, anaknya kuliah, anaknya macam-macam, itu kan ya kebaikan. Untuk kebutuhan sehari-hari, ya kalau rumahnya udah beres, kebutuhan tetangga kanan kiri, masjidnya, musolanya, dan terus qabla dihabianhu sebelum harta itu dipaksa untuk pergi. Dipaksa berarti kan untuk berobat, itu kan dipaksa kan? Sebelum duit itu dipaksa dikeluar, ya kita keluarkan dulu. Karena kan ada orang yang walinya naudzubillahi min dzalik. Kalau orang kampung saya dulu kan bilangnya pentil. Pentil itu anginnya nggak bakalan keluar kalau sebelum pentil itu busuk kan ya. Lah orang iya kan dipaksa kan. Kadang ada orang yang mengeluarkan duitnya itu kalau udah busuk artinya ya penyakit. Kalau udah sakit, Baru berobat. ya akhirnya duitnya keluar, cuman keluarnya dipaksa dulu. Wah, iya kan sakit ini. Nah, kalau bisa dokter aja ditawar. Berapa dok? 1.700.000 ya? Nang minum. Nanang O itu yang berani begitu. Pokoknya bisa bodrek ngedong. Bodrek Makanya sebelum duit itu dipakai untuk seperti itu ya dipakai yang baik. Wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Nah, ini bahasa-bahasa kinayah ini. Wa bana qabrahu dan ia bangun kuburannya qabla ayyadkhulahu sebelum masuk ke kuburannya. Ini bahasa kinayah. Kalau dimaknai tekstual, apakah kita harus pesen dari sekarang, bikin digali, ditanami yang bagus, kasih ruang AC, kasih power kulkas, enggak begitu. Maksudnya itu ini bahasa-bahasa kinayah. Wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Bangun kuburannya sebelum kita masuk. Rumah yang kita tempati ini paling berapa lama sih ya? Ini yang kita bangun yang sampai ratusan juta ini. Kan paling banter kita tempati berapa tahun? Kalau kita sekarang umur, taruhlah kita dibikin rata-rata umur 45 ya. Dibikin rata-rata umur 45. Kalau mengikuti Rasulullah cuma 63. 45 ke 63 itu berapa tahun? 18 tahun ya. Paling tinggal 18 tahun lagi kita nempati. Begitu pas lunas menerima sertifikat mati. Ya Allah. Lah iya.
Itu loh seandainya rumah yang kita cicil tahun-tahunan, kita bangun sampai duit buahnya. Begitu nyawa kita sudah nggak ada, misalnya meninggalnya ini sore, kita masih di sini, bilangnya nginep. Kok nggak sakit hati? Ya kan, bilangnya bahasanya nginep kan? Nginep itu kan bahasa kalau orang tidur bukan di rumahnya, nginep kan namanya. Lah ini rumah yang beli kita, yang nyicil kita, yang bangun kita. Begitu nyawa kita udah nggak ada, padahal jasad masih utuh. Begitu orang-orang nanya, jenazahnya nginep apa langsung? Bahasanya nginep kan? Iya. Iya, apa nggak sakit hati gitu? Rumah-rumah sendiri dibilang nginep. Lah, nyebut namanya juga enggak ya? Bilangnya, Paris sudah pulang. Enggak ngono begitu. Almarhum gitu. Buat contoh enggak apa-apa kan ya? Kalau buat contoh Pak Haji takut kualat saya. Kalau situ kan umurnya di bawah saya, jadi nggak apa-apa lah itu. Hitung-hitungan bayut teh. Gitu ya. Iya. Kalau yang umurnya masih muda, masih panjang. Kreditnya lama. Ya Allah. Nyebut nama udah nggak mau. Rumah-rumah sendiri dibilang nginep. Ya Allah, kok nggak sakit? Ya bilangnya almarhum kan ya? Almarhum langsung apa ini? Bukan kok sebut nama enggak ya? Ya Allah, kok nggak sakit hati? Padahal ya kenal tetangga, tahu namanya, bilangnya almarhum. Lah, mending kalau ya jelas laki-laki almarhum, perempuan almarhumah, lah kalian bencong. Almarhum. Milenium. Almarhum. Apalagi kalau yang belakangnya panjang itu, lengkapnya almarhum. Lah kalau laki kan jelas doanya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Perempuan Allahumma laha warhamha wa'afiha wa'fu. Kalau bencong Allahumma lahu warhamhu hidupnya nyusahin, matinya juga nyusahin. Ya tulisnya yang misalnya pas tahlilan, mari bersama bapak-bapak kita doakan Al-Qunsa itu kalau lagunya dua. Sampai situ ya. Jadi rumah yang kita bangun ini paling kita tempati berapa lama? Kalau kuburan kan tempati itu sampai kiamat dah. Dan kalau kiamatnya langsung tahun depan cuma setahun menempati. Kalau Nanti udah lunas wajib. Orang kredit ya. bi an amila ma fihi taunisun fil qabri. Caranya ya bi an amila, dengan ia berbuat ma fihi taunisun fil qabri, apa yang menyenangkan ketika nanti di alam kubur. Doanya kan raudhah min riyadil jannah. Wa arda rabbahu, dan ridho dengan Tuhannya. Ridho dengan Tuhannya itu caranya dengan bimtisali amrihi, dengan menjalani perintahnya. Wajtina binahyihi, dengan menjauhi larangannya. Qabla ayyalqahu bil mauti, sebelum berjumpa atau menghadap kepada Allah bil mauti, dengan kematian. Ini nasihatnya Yahya Mu'ad Ar-Razi. Beruntunglah orang yang bisa melepas hartanya sebelum ia dilepas. Beruntunglah orang yang membangun kuburannya sebelum ia memasukinya. Beruntunglah orang yang ridho dengan Tuhannya, yaitu dengan jalani perintah jauhi larangan, sebelum ia berjumpa atau menghadap kepada Tuhannya. Wal maqalatul isyrun, maqalah yang ke-20. Wallahu a'lam bishawab.